Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang memenuhi sukacita kita pada hari ini. Yang tertulis dalam Lukas 4, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pada tahun 2013 ada seorang Kristen di Amerika yang menulis satu buku. Judulnya The Purpose Driven Life. What on earth am I here? Hidup yang bertujuan. Mengapa saya ada di dunia ini? Buku itu kemudian dibeli oleh jutaan orang di dunia ini. Karena dia mengungkapkan sesuatu yang benar. Yang mengatakan bahwa setiap orang yang lahir di dunia ini ada tujuan Allah baginya untuk dilaksanakannya. Bagi kemaslahatan banyak orang. Oleh karena itu tujuan dari seseorang adalah menemukan apa itu tujuan Allah yang ditanamkan ke dalam hidupnya, rohnya dan jiwanya serta hatinya. Menemukan dan mengembangkannya untuk yang lain. Saudara-saudara, sewaktu saya masih siswa SMP di Simalungun, di sebuah perkebunan, saya bersama kawan-kawan saya, anak SMP, ngomong-ngomong tentang nanti saya mau jadi apa. Ada kawan saya, orang Jawa, yang mengatakan,
kalau saya nanti masuk TNI Angkatan Darat melalui RPKAT, pasukan khusus Angkatan Darat, supaya saya boleh menjaga negeri ini dari segala musuh, dia bilang. Bagaimana kau, Robin, katanya ya, bertanya kepada saya. Oh, kalau saya nanti akan menjadi polisi, saya akan masuk melalui akabri kepolisian. Karena wajah saya waktu itu cukup ganteng juga. Kan begitu. Jadi saya mau bercita-cita jadi Polri. Tapi sewaktu saya belajar sidi di HKBP Bah Jambi, ada seorang situa bermarga Siregar yang berkata setelah kami diajarinya, ada beberapa kawan-kawan saya yang belajar sidi. Dia bilang pada tahun 1975, kalau ini si Robin ini nanti jadi pendeta ini. Saya anggap enteng saja. Tapi 7 tahun kemudian saya masuk sekolah tinggi teologi HKBP. Cita-cita saya mau jadi Polri lewat. Enggak kesampaian. Cita-cita, doa, harapan, firman Allah, nubuatan dari seorang situa jadi kepada saya. Malah kemudian itu saya kembangkan. Saya belajar dengan baik. Saya menjadi juara 1 sampai tamat. Setelah tamat saya disekolahkan ke Inggris. Setelah itu untuk master saya disekolahkan juga ngambil doktor. Setelah itu diangkat oleh kawan-kawanku pendeta menjadi ketua pendeta. Dan setelah itu saya menjadi ephorus. Untuk melakukan kehendak Allah yang dikehendakinya melalui hidup saya. Saya terharu, ada seorang Kristen akid yang bernama Ferry. Dia ditopang dibesarkan oleh seorang Kristen, sebuah keluarga Kristen. Amang Situmeang. Ferry sejak dia lahir nggak tahu mau jadi apa dia. Tapi rupanya Amang Situmeang mengatakan kepada dia, kamu harus sekolah ya. Nah, kamu setelah sekolah harus menjadi anggota dewan ya. Itulah firman Allah kepadanya. Dan itu dilakukannya, dikembangkannya. Sehingga betul dia menjadi anggota dewan. Enggak ada ditujunya sebelumnya itu. Tapi itulah yang dilihatnya. Inilah kehendak Allah bagiku. Inilah rencana Allah. Dia kembangkan. Dan dia memang dipakai Allah untuk melayani orang-orang penduduk di Pulau Rupat. Demikian halnya lah Yesus dari Nazaret. Dia sebenarnya lahir di Bethlehem, di tanah Palestina. Tidak ada pernah dia ingat itu apa kata-kata ibunya sewaktu dia lahir. Tapi kemudian juga dia dipaksa menjadi salah satu pengungsi ke Mesir. Dia adalah seorang pengungsi yang mengetahui betapa sulitnya menjadi pengungsi di negeri orang, di negeri Mesir yang dahulu sering bertempur, berperang terhadap bangsanya. Tapi kemudian setelah dia pulang, dia kembali ke kampung halamannya, yaitu ke Nazaret, bukan ke Judea, bukan ke Yerusalem, bukan ke Bethlehem, tapi ke Nazaret. Di sana dia rajin ke bait Allah, di sana dialah juga mengatakan apa tujuan hidupnya. Rupanya saudara-saudara, 400 tahun sebelum dia lahir sudah ada firman Allah yang
merencanakan bahwa dia akan menjadi juru selamat. 400 tahun sebelumnya dia akan menjadi juru selamat. Dan pada waktu dia datang ke rumah ibadat di Nazaret, disitulah dikatakannya firman Allah yang dikatakan Yesaya 400 tahun sebelumnya sekarang digenapi, dipenuhi di dalam diriku. Saya sekarang sudah diminyaki oleh Allah dan saya dengan Roh Kudusnya akan melakukan tujuan mengapa saya hadir di dunia ini. Tujuannya apa? Ada 3. Dan ketiganya ini ditekuninya, dilaksanakannya, dikembangkannya, dan dipersiapkannya untuk diteruskan oleh para pengikutnya. Yang pertama adalah dia menjadi pembebas. Dia membebaskan umat manusia dari segala kuasa-kuasa, dari segala kekuatan-kekuatan yang memenjarakan, yang mendidas, yang mematikan, yang menyengsarakan. Dia datang untuk membebaskan mereka. Malah lebih jauh, bukan hanya kesulitan-kesulitan di masa di dunia ini, tapi dia juga membebaskan orang dari kuasa dosa. Dia membebaskan orang dari kematian yang kekal. Itulah tujuan hidupnya, membebaskan. Banyak kuasa-kuasa yang menindas manusia ini di dunia ini. Kuasa jahat, roh-roh jahat, pengeliruan, pembodoh-bodohan, macam-macam. Yesus datang untuk menjadi pembebas bagi orang-orang yang ditindas, yang dipenjarakan, yang diikat oleh macam-macam kekuasaan yang mematikan. Saya pernah pergi ke Tanzania sebagai misionaris dari Jerman. Saya pergi ke Zanzibar. Zanzibar itu dahulu sewaktu Tanzania belum merdeka adalah pelabuhan untuk mengirimkan orang-orang susah dari Afrika yang berjalan dari negeri-negeri di Afrika dengan tangan yang dirantai untuk diperjualbelikan menjadi budak di Eropa, di Amerika, di Saudi Arabia. Nah, sewaktu saya berkunjung ke sana, saya beribadah di sebuah gereja di mana ada seorang ibu pada penghujung ibadah berbicara pada saya. Dia bilang, "Pak Pendeta, saya berterima kasih karena saya sekarang sudah menjadi pengikut Yesus." Kenapa? Oh, di sini banyak sekali kuasa-kuasa jahat. Roh-roh jahat. Roh-roh dari orang-orang yang banyak mati karena diperbudak. Roh-roh orang yang banyak mati karena dirantai dari pedalaman Afrika. Sehingga kami di sini penuh ketakutan. Tapi Yesus Kristus itu sudah membebaskan saya dari kuasa-kuasa jahat itu. Dan saya luar biasa senangnya menjadi pengikut Yesus. Yesus itu adalah pembebas. Tapi kedua adalah dia adalah penyembuh. Penyembuh orang dari segala macam penyakit. Bukan hanya penyakit fisik, tetapi juga penyakit-penyakit yang disebabkan oleh tekanan-tekanan psikologis. Penyakit yang beraneka. Dia adalah pembebas. Sehingga orang pun datang berbondong-bondong kepadanya untuk minta disembuhkan. Dan memang dia menyembuhkan mereka. Yesus adalah penyembuh. Tetapi yang ketiga juga, dia juga adalah pembawa rahmat. Rahmat Tuhan untuk umat manusia.
Saudara-saudara sekalian, sebagai pendeta HKBP, izinkan saya mengatakan hal yang berikut ini. Dahulu orang-orang Batak, Pak Ferry, keluarga Ferry, semua teman-teman Kristen Akid di sini di Pulau Rupat berada dalam perbudakan, kebodohan, ketertinggalan, buta tentang kebenaran, buta tentang Allah yang benar. Tapi Allah datang melalui para pemberita Injil untuk membebaskan kami dengan kuasa Yesus Kristus. Sejak 160 tahun yang lalu. Dan kita sudah melihat di tengah-tengah bangsa kita orang-orang Kristen Batak yang sudah terberkati. Mulai dari yang paling sederhana pekerjaannya, seperti menyapu jalan untuk kebersihan kota, sampai kepada tangan kanan Presiden Republik Indonesia. Dan juga di luar negeri, orang-orang Kristen Batak sudah dibebaskannya. Membuat kita sungguh berbahagia. Tapi orang-orang Kristen Batak tidak lupa diri. Tidak hanya mikirkan diri sendiri. Orang-orang Kristen Batak sejak zaman misi memikirkan yang lain. Orang Kristen Batak pergi kemana? Pulau Samosir. Pergi kemana? Simalungun. Pergi kemana? Pak Dairi. Pergi kemana? Mentawai. Pergi kemana? Rupat. Pergi kemana? Enggano. Pergi kemana? Malaysia. Pergi kemana? Jawablah di dalam hatimu. Karena kita adalah pengikut Yesus yang tadi itu. Dia adalah pembebas. Dia adalah penyembuh. Dia adalah juga pembawa rahmat untuk manusia. Itu sebabnya HKBP memiliki visi menjadi berkat bagi dunia. Dan itulah yang mengakibatkan sudah ada 36 misionaris HKBP yang bertugas di Pulau Rupat ini. Mulai dari seorang, 2 orang Kristen anggota Panatua, dan secara terorganisir dikerjakan oleh pendeta AB Syahan dan para penerusnya, para penopangnya. Sehingga saat ini jumlah orang yang percaya kepada Yesus Kristus dari hasil pekerjaan misi oleh KBP di Pulau Rupat ini sudah 4.760 orang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang menyelamatkan saudara-saudaraku, orang-orang Akid. Dan pada tahap awalnya untuk berusaha memandirikan, mereka masih menjadi anggota HKBP. Ada 2027 jiwa jemaat HKBP di Pulau Rupat ini, yang di dalamnya orang-orang Kristen Akid juga. Dan kita melanjutkan penginjilan itu, ada 8 pos penginjilan. Dan dari kalangan orang-orang Kristen Akid sudah ada 3 pendeta yang melayani bukan hanya di sini, tapi juga di seluruh HKBP. Ada 3 diakones, ada 4 Bibel Pro. Dan kita akan terus mengutus penginjil-penginjil di sini lebih baik lagi. Itu sebabnya kita mendirikan stasi misi di Sungai Carot. Agak sulit saya ingat, Carot, Karot, agak mirip kan. Tapi Sungai Carot. Kita bangun, Carok, Sungai Carok.
Satu stasiun misi yang holistik bentuknya. Di mana juga anak-anak difabel akan dilayani. Supaya mereka mengenal kasih Yesus Kristus. Agar mereka mandiri. Mereka tidak ditelantarkan. Dan saya dengar dari preses kita, preses Riau Pesisir. Cukup banyak jumlah orang-orang difabel di Pulau Rupati ini. Di distrik Riau Pesisir ini. Karena kita pengikut dari Yesus yang pembebas itu. Yesus yang penyembuh itu. Yesus yang pembawa rahmat itu. Pembawa berkat itu. Berkat yang holistik itu. Tadi malam adik kandung dari Bapak Ferry ini bertanya kepada Epurus. Waktu kita mengadakan pembukaan ibadah jubileum 50 tahun ini. Beliau itu kepala desa, Pak Aritonang. Kepala desa yang dipercayai oleh rakyat membangun desa itu. Namanya Petrus. Dia bilang karena nama saya Petrus saya nggak bisa ngelak-ngelak lagi. Untuk melakukan yang baik bagi rakyat. Karena buruk nanti nama Yesus yang memiliki murid Petrus. Kalau dia tidak melayani dengan baik. Dia tanya begini tadi malam. Pak Epurus, bisakah 1-2 orang Kristen Akit ini HKBP sekolahkan ke Jerman katanya. Saya tafsirkan itu bukan hanya ke Jerman. Tapi juga ke Amerika. Itu yang di kanan Pak Mir itu. Dia profesor. Lalu saya panggillah preses ke tempat duduk saya. Pak preses, bisa nggak kita mungkinkan ini? Saya bilang. Karena orang-orang Kristen Akit dan orang-orang Akit juga harus kita bangkitkan. Ya, bagaimana ya Pung ya? Kata preses. Agak ragu dia. Jadi saya bilang, setiap tahun HKBP bisa mengutus 1 atau 2 orang pemuda ke Jerman untuk menjadi tenaga sukarelawan. Supaya dia bisa melayani orang-orang di sana. Melayani anak-anak di sana. Melayani di lembaga diakoni di sana. Mewakili orang Akit. Tapi juga supaya dia bisa belajar, melihat bagaimana kemajuan itu dihidupi oleh orang-orang Jerman. Dari mana Injil datang ke Tanah Batak. Cobalah Pak Preses persiapkan 1-2 orang yang setiap tahun bisa kita utus ke Jerman, ke Amerika. Juga ke Cina, ada kolega kita, teman kita di Cina, ada mitra kita di Cina. Kalau perlu juga ke Palestina, kalau berani ya, ke Palestina. Saudara-saudara sekalian, kami akan pertimbangkan permintaan kepala desa Petrus dan usahakan. Tapi marilah anak-anak mudaku di sini menyambut terus Kristus pembebas itu, Kristus penyembuh itu, Kristus pembawa berkat rahmat itu. Seperti yang Bapak Sejen khotbahkan kemarin. Ada 3 tinggi, 1 rendah. 3 tinggi yang pertama adalah beriman yang tinggi. Terus memeluk Yesus Kristus, pembebas itu. There is no other person in the world that can do it. Terus memeluk dia. Tinggi iman. Tapi orang Kristen di dunia ini tidak hanya tinggi iman. Harus juga tinggi imunitas tubuh. Prokes. Itu tambahan dari Porus. Karena Presiden kita Jokowi meminta supaya kita tetap prokes. Supaya kita bisa lawan COVID ini. Tapi yang kedua Bapak Sejen mengatakan, tinggi ilmu pengetahuan.
Dan itulah yang Nomensen dan kawan-kawan dan semua pendeta-pendeta HKBP sejak awal sampai saat ini lakukan, yaitu mencerdaskan anak-anak HKBP, mencerdaskan anak-anak misi. Itu sebabnya saya senang kemarin kita telah meresmikan rumah belajar di Sungai Perpat. Apa artinya Sungai Perpat ini, Pak Ferry? Perapat ya, memperapat diri ya. Persaudaraan, rumah belajar untuk semua anak-anak bangsa yang ada di sekitarnya, supaya kita cerdaskan untuk bisa membangun Indonesia. Yang ketiga beliau katakan kemarin, tinggi perbuatan. Saya terjemahkan lebih luas, tinggi ibadah. Ibadah dengan memuji Tuhan dalam rumah ibadah, tapi juga ibadah melakukan yang baik untuk anak-anak bangsa, siapapun dia, dimanapun dia berada. Ibadah. Jadi 3 I ya. Tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi ibadah, plus 1 dari Eporus, tinggi imunitas tubuh. Dengan hidup sehat, tidur teratur. Kalau merokok tidak sampai 12 bungkus sehari. Cukup beberapa batang saja supaya imunitas kita kuat. Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa. Dan saya menyerukan kepada seluruh HKBP melalui keteladanan Yesus ini, supaya kita topang stasi misi, kita topang pos-pos pekabaran Injil. Ada 8 pos-pos pekabaran Injil di Pulau Rupat ini. Padi sangat menguning, tapi pekerja harus kita siapkan. Itu sebabnya Majelis Pekerja Sinode HKBP memutuskan bahwa kita harus melatih 100 orang misionaris kita. Dan kita akan memutuskan pada Sinode Godang Oktober ini untuk melakukan sentralisasi keuangan supaya kita dapat mendukung pekerjaan misi di Pulau Rupat ini dengan napas yang lancar, bukan napas sekali seminggu lalu tiarap. Tidak, tapi konstan. Oleh karena itu saya mau ajak kita semua, seluruh saudara-saudara kami seiman di Pulau Rupat ini, bersyukur kepadanya. Tetapi yang kedua, saudara-saudara sekalian, karena sang guru kita itu, sang Gusti kita itu, Yesus juru selamat kita itu adalah tujuan hidupnya melakukan yang 3 tadi. Maka saya memohon sebagai Eporus HKBP kepada kita semua, jangan melakukan yang bertentangan dengan yang 3 itu. Jangan engkau menjadi penjajah. Jangan engkau melakukan hal-hal yang menekan, membuat orang menderita di dalam hidupmu. Sebaliknya lah, bebaskan anak-anak akid yang belum terdidik. Bebaskan anak-anak akid yang masih berpikiran belum luas, yang hanya memikirkan jangka pendek, yaitu apa? Kalau sudah ada 1 hektar, 2 hektar hutan atau kebun karetnya dan kelapa sawitnya, ya udah begitu-begitu saja. Sehingga dalam waktu dekat pendatang akan datang membeli tanahmu dan engkau akan dibodohin dan engkau akan menjadi buruh di kampungmu sendiri, di tanahmu sendiri yang diberkati oleh Tuhan. Jangan, kita harus belajar. Kita harus pintar. Kita harus berpikiran luas. Dan itulah nanti yang dilakukan mulai sejak usia dini di rumah belajar. Supaya anak-anak akid tidak hanya menjadi orang yang dipimpin, tapi suatu saat, beberapa saat kemudian akan menjadi pemimpin di negeri kita, Indonesia yang kita cintai. Amin. Harus menjadi pemimpin karena Yesus itu mengajarimu untuk melakukan tindakan pembebasan, tetapi juga penyembuh.
Bisa lewat kedokteran. Senang saya kemarin anak-anak bernyanyi. Ada yang bilang dia mau jadi dokter. Melalui kedokteran, melalui keperawatan. Tapi bukan hanya itu, melalui kata-katamu yang digarami oleh firman Tuhan, orang akan disembuhkan. Jangan keluar dari lidahmu kata-kata yang membuat orang sakit, menderita. Apalagi pada era Facebook ini, jangan keluar dari jari-jarimu yang membuat orang sakit hati, yang membuat orang tercela namanya. Jangan. Jadilah penyembuh. Penyembuh terhadap ibumu yang luar biasa kerja keras untuk menyekolahkanmu. Penyembuh bagi ayahmu yang berjuang keras supaya engkau sekolah, supaya engkau maju. Penyembuh bagi tetanggamu yang bersahabat denganmu. Penyembuh dengan tetangga HKBP, orang Kristen Akid di Pulau Rupat ini. Yesus Kristus akan kecewa terhadapmu yang sudah mempersembahkan hidupnya untukmu kalau engkau menjadi orang-orang yang menyakiti, membuat orang sakit yang ada di sekitarmu. Yang ketiga adalah jadilah pembawa rahmat kepada saudara melalui aneka usaha. Seperti yang Pak Ferry lakukan ini. You are a good example, my brother Ferry. You have done a lot. Saya dengar dari Inang Borumanurung ya. Kalau ada warga Akid yang sakit, jam berapapun dia pergi membawa yang sakit ini ke rumah sakit. Kalau mau keluar dari rumah sakit, uangnya nggak cukup, susah. Beliau ini, udahlah nggak usah urusin, nanti saya tangani. Dia betul menjadi pembawa rahmat. Hamu kamang doang kuberdita, teman-teman sekalian, para pekabar Injil di sini, you have done great job sejak abisihan, sehingga tercipta seorang anak Allah di sini yang memberikan hidupnya untuk Kristus dan orang-orang yang dikasihi Kristus. Kiranya Tuhan memberkati Amang Ferry. Saudara-saudara sekalian, mari kita teruskan misi di Pulau Rupat. Pada tahun kesehatan ini, mari seluruh HKBP bersehati untuk meneruskan misi di Pulau Rupat ini. Ada satu visi saya. Izinkan saya mengungkapkannya. Belum tentu para pendeta sependapat. Sekarang orang Kristen Akid masih menjadi anggota HKBP. Sama seperti dulu orang-orang Kristen Batak masih menjadi warga dari satu gereja yang dipimpin oleh orang Jerman saja. Tidak diizinkan untuk memimpin. Baru pada tahun 1940, ketika orang Jerman harus meninggalkan Indonesia karena bangsanya dikalahkan oleh Belanda dan Jepang, maka mulailah mandiri HKBP. Saya hitung kemandirian HKBP itu pada 1940 sejak 1861, 71 tahun. Baru dia mandiri. Ada satu gereja Huria Kristen Batak Protestan waktu itu. Pak Ferry dan semua orang-orang Kristen Akid. Kapan ada gereja Protestan Akid di Pulau Ruwa? Kapan? Di mana pemimpinnya juga adalah orang Kristen Akid. Pelayan-pelayannya adalah orang Kristen Akid. Warganya juga seperti warga HKBP yang suka memberi untuk kerajaan Allah. Kapan? 2050? Yaitu 25 tahun lagi. Atau 2075? 50 tahun lagi. Berdoalah supaya berdiri gereja Kristen Protestan Akid. Agak setuju?
atau tidak setuju? Kalau kita setuju, Yesus mengatakan, kapan saja engkau sepakat berdoa kepada Bapa di sorga dalam namaku, Bapa di sorga akan mengabulkannya. Untuk itu HKBP harus bekerja keras untuk membantu, mempersiapkan itu. Supaya berdiri seperti Gereja Kristen Protestan Angkola, Gereja Kristen Protestan Simalungun, Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi, Gereja Kristen Protestan Mentawai, dan kemudian Gereja Kristen Protestan Enggan. Itulah tujuan besar kita. Tapi itu semuanya tidak akan bisa terjadi, saudara-saudaraku, kalau kita tidak sehati. Marsadani roha, bergegas. Supaya Kristus yang adalah pembebas dari ketergantungan, pembebas dari segala macam kekuatan, kekuasaan yang menindas, penyembuh dan juga pembawa rahmat, senang melihat HKBP. Karena kalau kita berhenti dan tidak sehati memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka di sorga nanti kita HKBP tidak duduk di sebelah kanan Yesus Kristus, tapi di sudut-sudut sana. Karena kita tidak setia melakukan pekabaran Injil. Dan pekabaran Injil kita itu harus menjangkau kaum difabel. Sebab di sorga nanti hanya anak-anak Yesus yang melakukan pelayanan kepada kaum difabel yang akan duduk di sebelah kanannya. Kalau tidak, kita di sudut-sudut sorga itu nanti. Kiranya Tuhan memberkati preses-preses kami semuanya, para pendeta, para tokoh warga kita, agar memang betul kita adalah pengikut Yesus Kristus. Selamat berjubileum 50 tahun. Hai orang-orang Kristen Akit di Pulau Rupat dan di tempat lain. Kami saudara-saudaramu, orang-orang Kristen Batak, warga dan pelayan HKBP, mendukungmu, bersukacita denganmu. Karena engkau telah menjadi anak-anak kerajaan Allah yang untuknya Yesus datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Untuk Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang adalah pembebas, penyembuh. Termasuk penyembuh orang-orang yang buta. Dan pembawa rahmat-Mu pada umat manusia. Kami bersyukur bahwa kami orang-orang Batak. Dan kini kami sadari orang-orang Akit sudah menjadi orang-orang yang Engkau bebaskan, Engkau sembuhkan dan menerima rahmat-Mu. Terima kasih untuk semua para pekabar Injil yang Tuhan telah utus ke sini. Yang tidak sangat dicukupi kebutuhan-kebutuhannya selama ini oleh HKBP. Tetapi karena mereka bekerja dengan roh-Mu dan Engkau menyertai mereka. Datanglah buah-buah yang indah. Tumbuhlah orang-orang percaya di sini. Malah ada dari anggota yang percaya dari kalangan Akit yang kami cintai sudah menjadi anggota dewan. Banyak juga yang sedang maju bersekolah supaya nama-Mu Tuhan, Allah yang maha tinggi, Allah sumber berkat itu tidak dipermalukan, melainkan nama-Mu dimuliakan. Karena barang siapa yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus akan mendapat berkat-berkat-Mu. Barang siapa yang mau pergi memberitakan Injil akan mendapat berkat-Mu 100 kali lipat di dunia ini dan juga hidup yang kekal. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau telah menyertai para pemberita Injil selama 50 tahun lalu. Dan hasilnya luar biasa, di luar kemampuan kami, di luar dugaan kami. Sampai hampir 5.000 orang yang percaya. Dan akan Engkau tambahkan lagi Tuhan orang-orang yang percaya kepadamu pada hari-hari yang mendatang. Berkatilah semua Tuhan keluarga dari semua para hamba-Mu yang sudah memberitakan Injil ini.
Termasuk salah seorang diantaranya, keluarga pendeta A.B. Siahan, keluarga pendeta Tarihoran, keluarga pendeta Bengkiam, dan yang lainnya Tuhan, termasuk keluarga Evangelis Yuli yang kami kemarin sudah kunjungi, apresiasi dan doakan. Semua satu-satu Engkau kenal, ke-36 para pekabar Injil di sini Tuhan. Biarlah hati mereka bersuka cita karena Engkau memberkati pekerjaan mereka selama ini. Dan kami melihat ke depan ya Tuhan. Engkau terus menugaskan kami untuk meneruskan tugas pekabaran Injil. Sehingga suatu saat nanti berdiri di sini, di Pulau Rupat ini, sebuah gereja yang Engkau tumbuhkan, yang Engkau siapkan, yang akan dipimpin oleh anak-anak-Mu dari kalangan suku Akit. Sehingga mereka dapat terus menyebarkan kabar keselamatan itu dengan cara, budaya, hikmat, bahasa orang Akit. Itulah doa kami Tuhan, supaya Engkau senang melihat HKBP. Karena HKBP melakukan pekabaran Injil bukan supaya untuk menambah-nambah jumlah anggotanya, melainkan untuk menambah orang yang percaya dan menguatkan orang-orang percaya dari suku manapun untuk mengurus gerejanya sendiri, supaya berkat-berkat-Mu datang kepada mereka. Dan karena berkat-berkat-Mu sudah datang kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Lihatlah kami semuanya yang kumpul di sini sekarang beribadah menyembah-Mu. Dari para pimpinan HKBP, di pusat, di distrik, di resort, dan seluruh warga-Mu di seluruh Indonesia dan di dunia ini. Lihatlah kami. Berkatilah kami semuanya. Karena kami tidak melupakan perintah-Mu, agar kami memberitakan Injil ke seluruh dunia. Secara khusus kami mau berdoa di sini untuk para tokoh orang-orang Kristen Akit yang beribadah, bersekutu, mengurusi HKBP di sini, agar mereka bersemangat ya Tuhan. Karena jalan-Mu adalah jalan kehidupan. Rencana-Mu adalah rencana kehidupan. Dan Engkau memakai mereka melakukan rencana-Mu dalam hidup mereka. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.